Kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 1.877 orang menjadi lebih dari 155.000 orang. Halo teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu bahwa untuk menjaga diri dari penularan virus COVID-19 maka kita perlu menerapkan prokes atau protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3S. Selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, serta selalu mencuci tangan dan membawa hand sanitizer kemanapun Anda berada. Nah, dari sini teman-teman dapat simpulkan bahwa memang prokes itu sangat penting untuk kita ketahui. Dan tentunya prokes ini juga sangat wajib untuk kita kenalkan kepada anak-anak. Karena anak-anak ini adalah aset penting untuk sebuah bangsa, di mana kita harus tetap mengembangkan potensi mereka agar bangsa kita tetap maju di generasi selanjutnya. Nah, di sini kami menyajikan sebuah data yang kami peroleh yang mengungkapkan bahwa ternyata penularan prokes oleh anak-anak cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah media untuk memperkenalkan protokol kesehatan kepada anak. Dan media tersebut adalah media game. Maka dari itu di sini kami menciptakan sebuah inovasi kreatif yaitu game Prokesco atau protokol kesehatan COVID-19. Di mana game ini kami buat bertujuan untuk memperkenalkan protokol kesehatan kepada anak secara menyenangkan dan juga secara interaktif. Kemudian diangkatlah masalah dan juga tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana membuat game Prokesco, yang kedua, bagaimana simulasi atau uji coba dari game Prokesco ini, dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana tanggapan masyarakat terhadap game Prokesco. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode waterfall, yang merupakan metode pengembangan perangkat lunak atau software. Lalu selanjutnya ada pun tahap penelitian yang dilakukan. Yang pertama adalah studi literatur, di mana teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi tertentu yang berhubungan dengan penelitian, seperti COVID-19, protokol kesehatan dengan usia 9-13 tahun, dan juga sampel penelitian. Lalu yang kedua adalah eksperimen. Eksperimen di sini bertujuan untuk membuat perangkat lunak game melalui pemodelan dari web game constructor, di mana eksperimen ini menggunakan metode waterfall yang telah dijelaskan di awal tadi. Di metode waterfall ini akan terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah analisis masalah, di mana masalah yang dianalisis adalah media pengenalan protokol kesehatan kepada anak. Yang kedua adalah desain game, di mana desain game ini akan dibuat menggunakan aplikasi desain grafis yaitu Canva. Kemudian desain game yang dimaksud di sini yaitu meliputi background game, karakter game, objek game, dan juga desain teks untuk game. Kemudian yang ketiga adalah implementasi. Nah, implementasi yang dimaksud di sini adalah pembuatan game, di mana game akan dibuat menggunakan platform Constructree dan juga menggunakan logika dan pemrograman dari Constructree. Dan berikut ini adalah pembuatan dari game Prokesco. Langkah pertama dalam membuat game Prokesco adalah memasukkan semua objek ke dalam Constructree seperti tombol, background, dan juga karakter atau objek lainnya. Kemudian selanjutnya, setelah semua objek masuk ke dalam Constructree, maka setiap objek akan diberi. Kemudian selanjutnya adalah membuat animasi dari karakter, di mana karakter sendiri memiliki 3 animasi yaitu stand, run, dan jump. Di mana ketiga animasi ini dibuat menggunakan beberapa gambar dari karakter yang akan disusun menjadi satu animasi. Kemudian langkah terakhir adalah pemrograman. Dapat dilihat di sini sprite adalah karakter atau si hero. Kemudian di sebelahnya ada pun platform atau behavior dari karakter, di mana behavior ini diatur untuk bergerak atau platform on move. Kemudian set animasi untuk platform on move adalah set animation run atau animasi lari yang telah kita buat, yang menandakan bahwa apabila karakter berlari atau bergerak di atas platform maka animasinya adalah run. Kemudian langkah yang keempat adalah testing atau pengujian, di mana di sini kami melakukan pengujian game melalui fitur Constructor yang dinamakan dengan preview, di mana preview ini akan menampilkan tampilan game ketika dimainkan. Dan di sini kami akan menguji game serta mengecek game apakah game sudah dapat dimainkan secara efektif atau belum. Dunia dilanda pandemi akibat serangan virus mematikan bernama Corona selama Langkah yang terakhir adalah langkah yang kelima adalah operation. Di langkah ini kami akan mengoperasikan game Prokesco,
Game Rokesco ini akan dimainkan oleh anak usia 9-13 tahun. Lalu untuk mempublikasikan game ini kepada anak-anak, kami menguploadnya di webgame yaitu bernama itch.io, di mana melalui webgame tersebut, game ini dapat dimainkan di Android maupun di PC. Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pretest untuk mengetahui pemahaman anak mengenai protokol kesehatan dan juga COVID-19. Kemudian yang kedua adalah post-test untuk mengetahui kepuasan dari pengguna game setelah bermain. Nah, dari kuesioner ini, kami para peneliti juga akan mengetahui apakah inovasi kami ini sudah efektif atau belum. Dan inilah hasil dari kuesioner yang telah kami lakukan. Yang pertama ini adalah hasil dari pretest. Lalu kemudian selanjutnya ada pun hasil kuesioner dari post-test, di mana dari post-test ini dapat dikatakan bahwa anak-anak memahami mengenai protokol kesehatan yang ada di game Rokesco, dan juga anak-anak memberikan tanggapan positif mengenai game Rokesco. Game Rokesco merupakan sebuah edukasi yang tepat untuk anak-anak, di mana game Rokesco ini akan dibuat menggunakan constructive. Kemudian hero dan villains dari game Rokesco akan dibuat menggunakan aplikasi desain grafis yaitu Canva. Lalu game Rokesco ini akan diupload di itch.io agar game dapat dipublikasikan dan dimainkan oleh publik, terutama pada anak usia 9-13 tahun. Kemudian dilakukan kuesioner untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai game Rokesco, di mana game Rokesco ini akhirnya mendapatkan tanggapan positif dan anak-anak menilai bahwa game Rokesco ini baik serta mudah dimainkan, dan juga anak-anak memahami tentang edukasi protokol kesehatan yang terdapat pada game Rokesco. Rekomendasi yang pertama untuk Dinas Pendidikan. Jadi, game Rokesco ini dapat dipakai sebagai salah satu media untuk menyampaikan prokes di lingkungan pendidikan, misalnya sekolah dasar. Rekomendasi yang kedua adalah untuk Dinas Kesehatan, di mana game ini bisa menjadi media sosialisasi dalam menjaga prokes kepada anak.